Mulia Allah pangbawa oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala aidan innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanallazi bihadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, Bapak, Abang, adik, saudara-saudara, sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi sampai tiada lagi kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri banyak kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba bukan kenikmatan harta, pangkat, jabatan, bebas atau di dalam tidak. Tapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, bagaimana hamba ini selalu mentaati perintah Allah dalam situasi dan keadaan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba bukan karena pangkat dan jabatan pula. Tapi sejauh mana seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, kalau dalam kehidupannya ada mentaati perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Bukankah orang di luar itu mulia? Tidak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di suatu majelis. Nampak zahir manusia, dipandang manusia dihina, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala inilah majelis yang mulia. Banyak orang buat majelis di luar, tapi majelis tidak pernah mengagungkan Allah dan bersalawat pada baginda, maka majelis sia-sia di sisi Allah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersalawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat Rasulullah SAW berkenan memberi syafaat pada kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk sekedar main-main, bukan sekedar untuk mencari harta, pangkat, kesenangan, kenikmatan dunia, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita diciptakan Allah selalu ingat taat akan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sudah menjadi suatu keputusan Allah. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara agama. Bukan perkara pangkat dan jabatan, tidak. Tapi perkara agama. Siapapun dia, mau dia orang luar di luar sana, maupun orang di tahanan sendiri, mau dia orang kota, orang desa, mau pejabat maupun rakyat, kalau dalam kehidupannya ada amal agama secara baginda Rasulullah SAW, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Tidak mungkin kan? Orang di luar sana nampaknya zahirnya senang, tapi kalau dalam kehidupan tidak ada amal agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri hukuman kita di dunia ini, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak beri hukuman kita. Amin. Ini suatu tarbiyah, ujian, azab. Dikatakan azab, ulama katakan azab. Tapi bersyukur azab Allah Subhanahu wa taala akan beri ketika hidup di dunia. Ketika di dunia kita diberi azab, kita masih bisa bertobat kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala diberi azab, maka kita tidak bisa apa-apa. Bersyukur kita. Maka itu adalah dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hambanya selalu mentaati perintah Allah. Bukan sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba memberi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, tidak. Tidak ada sedikit pun Allah letakkan kebahagiaan dalam harta. Kalau harta mendatangkan kebahagiaan, mungkin orang laknatullah alaihi lebih bahagia daripada umat sekarang ini, Pak. Tidak ada tandingan harta kekayaan melebihi kekayaan Qarun laknatullah alaihi. Tetapi kehidupannya tidak ada taat pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dengan harta dia sendiri.
Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala letakkan pangkat dan jabatan mendatangkan kebahagiaan, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, maka Fir'aun laknatullah alaihi lebih bahagia daripada umat saat sekarang, Pak. Siapa tak kenal dengan Fir'aun? Seluruh dunia ini kerajaannya. Bahkan siapapun yang berani menentang dari peraturannya, maka Fir'aun akan bunuh dia. Ya Allah. Tidak ada satupun manusia yang berani menentang dari peraturan Fir'aun laknatullah alaihi. Tetapi kehidupannya tidak ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, bahkan mayatnya, muminya sampai hari kiamat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan kita ada amal agama sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW, kita sama-sama mengetahui Bilal radhiyallahu anhu, satu orang sahabat budak. Dikatakan ulama diri dia sendiri tidak punya apa-apa. Harta dia tidak punya, bahkan diri dia sendiri tidak punya apa-apa. Tapi kehidupannya yakin amal agama, yakin kepada Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Ka'ab radhiyallahu anhu seorang sahabat, ketika dia bersahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ketika itu dia ditindih, diletakkan di atas bara api. Satu orang sahabat diletakkan di atas bara api, maka diseret. Api diseret, Pak. Ketika diseretnya, maka api bara api itu padam bara api itu dengan lemak-lemak badannya. Inilah perjuangan para sahabat untuk bagaimana hidup dalam mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu dari yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bisa duduk di sini, Pak, Masya Allah. Lalu kita selalu bersyukur, selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi bagaimanapun, selalu hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Selalu hadirkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan satu orang hamba, Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan satu orang hamba, dan seluruh manusia ingin memuliakannya, maka tetap hina di sisi Allah. Begitu sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan satu orang hamba saja, tetapi seluruh manusia menghinakannya, mencacinya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap muliakan seorang hamba itu. Mudah-mudahan hari ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara di sini, Allah Subhanahu wa taala muliakan kelak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan bukan terletak di dunia saja, Pak. Tapi kemuliaan kita nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah dan sunnah Nabi, maka sejauh itu juga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dunia sementara hingga di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu kisah, ada satu orang sahabat. Ketika itu berkumpul dengan para sahabat lain, maka datanglah panggilan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dan mendakwakan agama ke penjuru dunia. Maka satu orang sahabat anak muda ini datang ingin ikut. Maka Rasulullah SAW katakan, apakah kamu mempunyai orang tua? Maka anak muda ini menjawab, aku masih mempunyai seorang ibu ya Rasulullah. Maka pulanglah engkau. Maka sang anak muda ini pulang dengan segera. Ketika dia pulang, berjumpa dengan ibunya di rumah, maka ibunya paham seruan untuk menyebarkan ini agama. Maka sang ibunya mempersiapkan bekal untuk anaknya menyampaikan kalimat Allah ke seluruh dunia. Ketika itu orang tuanya menyampaikan, wahai anakku, maka kejar, hampiri, cepat engkau datangi pasukan-pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam perjalanan, maka sang anak muda ini terjadilah perperangan. Satu anak muda ini ditahan oleh satu orang kafir. Maka sang anak muda ini ditahan, disandra. Datang satu panglima orang kafir mengatakan, wahai anak muda, engkau tinggalkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Engkau tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Maka sang anak muda mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan apa yang dibawa oleh agama oleh Muhammad SAW. Maka singkat cerita, sang panglima kafir pun mengambil sebelah pedang dan menebas tangan sang anak muda kiri dan kanan. Dengan pertanyaan sama, dengan ancaman yang lebih tinggi, maka sang panglima memberi pertanyaan, wahai tinggalkanlah anak muda agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka anak muda tetap memberi jawaban yang sama, aku sedikit pun tidak akan ragu dan aku tetap akan terus yang dibawa oleh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, sang panglima pun mengambil pedang lagi menebas kaki sang anak muda kiri dan kanan. Tangan telah terputus kiri dan kanan, kaki telah terputus kiri dan kanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih beri nyawa. Allah Subhanahu wa taala masih beri kehidupan pada sang anak muda ini.
kecintaannya pada Allah, kecintaannya pada baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, maka Panglima kafir ini mengatakan, wahai anak muda, kau tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Apabila kau tak tinggalkan, maka engkau akan ditombak. Kau tinggalkan agama Muhammad, maka engkau akan beri kami fasilitas-fasilitas semuanya. Harta, pangkat, jabatan, wanita-wanita, seluruhnya ketika itu akan kami beri kepada engkau. Tak apa guna kau hidup lagi, kaki kau tak ada, kaki pun tak ada. Kalau kau tinggalkan agama, maka engkau akan berikan, kami berikan engkau harta. Maka kami akan berikan engkau pangkat. Sang anak muda paham, Pak. Pangkat, harta tidak ada jaminan kebahagiaan di akhirat kelak. Tetapi ketika itu sang anak muda sambil melontarkan dan meludahi Panglima kafir, sambil menjawab, aku sedikit pun tidak akan gentar mati dengan memperjuangkan agama Allah. Dengan singkat cerita, maka sang Panglima pun menombak sang dada anak muda ini, Pak. Maka matilah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, maka potongan kaki dan tangan dikumpulkan, maka dibuang mayat sang anak muda. Dengarlah oleh berita sang ibu, berita oleh sang ibunya bahwa anaknya telah mati dengan tercencang, kaki tangan putus, Pak, dada tertombak. Maka sang ibu pun berlari mencari mayat anaknya. Singkat cerita, dalam perjalanan sang ibu ini dihadang oleh dua orang sahabat. Wahai ibu, engkau nak ke mana? Aku ingin mencari mayat anakku. Wahai ibu, anakmu telah menunggu engkau di surga Allah. Maka sang ibu tidak percaya, diam dan tersenyum. Maka singkat cerita, dia ingin mencari mayat anaknya. Maka satu persatu dia cari mayat anaknya. Maka ketemuilah satu orang mayat tertumpuk dengan kain yang berdarah. Maka sang ibu pun membuka mayat, tumpukan kain, maka terlihatlah wajah anaknya. Maka sang ibu melihat wajah anaknya, sang ibu pun tersenyum. Maka sahabat bertanya, wahai ibu, mengapa engkau tersenyum melihat keadaan anakmu seperti ini? Tangan anakmu telah putus, kaki anakmu telah putus, tombak masih tertempel di dada anakmu, engkau masih tetap tersenyum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu pun dengan tetap tersenyum melihat mayat anaknya seperti itu, Pak. Orang tua mana yang tega melihat anak keadaan seperti itu, Pak? Tapi ibu ni, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabiah radhiyallahu anha yang begitu yakin dengan janji Allah dan Rasulullah SAW, sambil dia mengelus kepala anaknya sambil berbisik kepada telinga anaknya, wahai anakku, inilah maksud ibu nak. Setiap tetesan susu yang kau minum, aku korbankan engkau untuk agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama wujud dalam kehidupan kita dengan pengorbanan. Agama wujud dalam keluarga kita dengan pengorbanan. Harta milik Allah, diri kita pun milik Allah. Tetapi Allah minta bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri untuk memperjuangkan agama Allah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari terus berganti, Pak. Waktu kita tidak mengetahui urutan tangga-tangga kelahiran. Urutan tangga-tangga kelahiran ada dari bapa, anak, cucu, deret-deret. Tapi kalau tanggal kematian kita tidak mengetahui dan tidak mengurut-urutkan tangga dari keluarga, maka itu persiapkan bekal untuk datang kematian. Kematian, Rasulullah SAW katakan, orang yang pintar dan orang yang bijak adalah mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Dan ulama katakan, begitu bodoh umat saat ini, mereka sibuk mempersiapkan bekal yang ia tinggal sampai lupa mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tak sayang pada keluarga, Pak. Sayangnya kita pada keluarga, bagaimana keluarga kita ini selamat dari azab Allah dunia dan akhirat. Bukan memberi harta dan fasilitas dunia, tidak. Tetapi tidak kita ingatkan perkara agama, maka kesengsaraan yang selama-lamanya akan datang menemui kita. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nanti datang penyesalan di atas penyesalan. Ketika datang maut, kita masukkan kubur, kita akan merasakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah merasakan, aku telah melihat azab di dalam kubur. Bangkitkan hamba sesaat saja untuk beramal soleh. Kalla, tak bisa gitu. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, Pak. Kita dustakan dalam kehidupan diri kita sendiri. Bukan kita mendustai saudara kita, orang lain tidak, tapi diri kita mendustai diri kita sendiri. Berapa banyak agama yang telah wujud dalam kehidupan kita, berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca. Rasulullah SAW katakan, barang siapa satu orang anak, kita masih punya orang tua, alhamdulillah, Pak. Tidak pun punya orang tua pun, alhamdulillah. Satu orang anak membaca satu huruf Al-Quran, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, di mana mahkota ini bisa mengalahkan sinar matahari. Ini Rasulullah SAW katakan. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai sahabatku, seandainya matahari
berada di dalam rumah-rumah kalian. Apakah kalian mampu untuk melihat dan memandang? Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan mampu melihat matahari. Jangankan masuk ke dalam rumah, matahari yang di langit pun aku tidak mampu melihat. Maka satu orang anak membaca ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberi cahaya mahkota mengalahkan matahari yang berada dalam rumah-rumah kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun masih punya orang tua atau tidak punya orang tua lagi, maka banyak-banyak kita baca Al-Quran, Pak. Mudah-mudahan kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala yang orang tua kita mati dalam kubur, Allah beri penerangan kubur, ya Pak. Allah selamatkan mereka orang tua kita dari azab kubur. Ketika orang tua kita pun masih hidup, Allah Subhanahu Wa Taala tegarkan mereka dalam hidupnya dalam hidayah. Banyak baca Al-Quran, Pak. Banyak baca Al-Quran, banyak salat-salat, Pak. Masya Allah. Banyak fadilah-fadilah yang kita apabila kita amalkan agama, Pak. Kita sekarang masih ragu dengan janji Allah. Kita sekarang masih gimana? Tak yakin dengan janji Allah bahwa rezeki datang dari Allah. Kita tidak yakin kehidupan ini datang dari Allah. Kita tidak yakin kematian pun datang dari Allah. Kalau kita yakin, maka kehidupan kita akan selalu mentaati Allah dan Rasul. Ini bukti, Pak. Kalau pembicaraan banyak yang pintar, Pak. Coba, metode, materi perkara agama banyak. Ya, Pak. Laki-laki, manusia yang pintar baca kitab, anak tamatan pondok banyak, Pak. Tapi adakah seorang manusia yang mampu menegakkan hak di tengah kebatilan? Yang berani langsung terjun ke lapangan untuk mengingatkan saudara kita bagaimana selamat dari dunia dan akhirat. Rangkul untuk bagaimana selamat, rangkul untuk bagaimana bisa taat. Dahulu kita boleh bejat, Pak, tapi di akhir-akhir kehidupan kita berusaha untuk taat. Pak, berusaha, Pak. Kita nggak tahu dalam kematian kita bagaimana. Saya pun bukan mulia, Pak. Mungkin mulia bapak-bapak ini bawah ini, Pak. Saya pun bukan orang baik. Cuma kita sama-sama belajar menyampaikan yang baik. Mudah-mudahan apa kita sampaikan yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kebaikan itu kepada kita. Jangan sangka orang di luar itu baik semua, tidak, Pak. Jangan sangka orang ahli masjid itu baik semua, tidak. Tidak tahu akhir dari kematian. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Barang siapa di akhir hayat, bapak-bapak kan maaf kalau di sini mati mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah perintahkan kita untuk masuk surga dari 8 pintu, terserah kita mau pintu mana. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, ahli masjid, tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, belum ada jaminan dia ke surga. Tapi bapak-bapak di sini ketika sekalipun mati mampu ucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah perintahkan kita masuk ke surga dari 8 pintu, terserah mau pintu mana. Maka berusahakan sampaikan, zikirkan Allah Allah la ilaha illallah. Ajak berdoa sini bisa salat berjemaah. Besar kerupaannya, Pak. Orang di luar pun tentu mampu sholat berjemaah. Bapak-bapak di sini dah berjemaah, makan dalam berjemaah, tidur pun jadi berjemaah, ya, Pak. Kalau di luar sana tidur sendiri-sendiri, makan pun sendiri-sendiri. Tidak ada sunnahnya, Pak. Sunnah Nabi SAW selalu hidup dengan berjemaah, makan dengan berjemaah, sholat dengan berjemaah, tidur pun dengan berjemaah. Kalau ingin hidup sendiri, kata Rasulullah, apabila kalian ingin lari dari jemaah, maka sama ibaratkan kata Rasulullah, satu ekor lembu yang lari dari rombongan, maka diterkam dan dikejar oleh singa. Apabila kita lari dari kehidupan sunnah Nabi berjemaah, maka setan akan selalu mendekati kita, Pak, menggoda kita untuk selalu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW katakan, kemaksiatan yang paling tertinggi dalam kehidupan manusia yaitu kemaksiatan yang selalu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, Pak. Masya Allah. Rasulullah SAW katakan, maaf, satu sholat saja kita tinggalkan, maka cukuplah kita dibenamkan untuk satu lutut di neraka jahanam Allah. Satu sholat, Pak. Satu sholat Allah Subhanahu Wa Taala benamkan kita satu lutut dalam neraka. Ulama kata Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, berapa satu lutut? Satu hari di akhirat 1000 tahun. 80 tahun hidup di dunia, di akhirat. Maka dikalikan 28.800.000 tahun, kita akan dicelupkan ke neraka jahanam meninggalkan satu sholat. Kemudian kita mampu untuk menjaga sholat, Pak, hingga akhir hayat, Pak. Karena sholatnya adalah, kata Rasulullah SAW, sholat adalah penyejuk mataku, dan sholat adalah anak kunci pintu surga. Jadi orang menjaga sholat, maka disitu kerumunnya malaikat, disitulah kerumunnya rahmat, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud
seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, banggakan dia. Itu apa Pak hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sama-sama kita sama-sama ingatkan perkara agama, sama-sama kita menjaga salat, usahakan berjemaah, usahakan berjemaah. Usahakan berjemaah, apalagi ini ada ustaz. Ya, kalau agak-agak sikap sikit, usahakan dia pun dipaham gitu. Bimbing. Sama-sama kita sholat berjemaah. Dengan berjemaah ini Pak, umat Islam akan bersatu Pak. Alhamdulillah saya baru nyampe Pak, ternyata baru pulang dari Ambon Pak. Pulang dari Ambon. Lebih kurang baru 10 hari saya dari Ambon. Pulang dari Pekanbaru. Ini menyebarkan ini Pak, masuk ke sel-sel juga ke lembaga-lembaga di Ambon. Datang-datang kepada apa? Ke tempat terminal-terminal saudara saya di Ambon juga. Mengingat rangkul mereka untuk bagaimana bisa sama-sama sholat di masjid, diangkut-angkut oplet pun saya datangi juga. Sama ke depan mereka rumah kita Pak. Pertama datang kita merasa takut, kami terasa takut. Ambon itu seperti ini. Memang iya. Tahun 99 Ambon itu terkena Ambon berdarah Pak. Saya pernah jumpa satu orang, bapak tua itu pada tangannya putus, terjadi orang saudara. Memang cincang menyincang manusia itu Pak. 1 tahun mereka tidak ada makan ikan di laut Pak. Laut di ketika itu merah semua dengan darah Pak. Memang cincang kehidupan orang. Di Ambon memang kehidupan cincang. John Tay sendiri kan orang dasar. Yang kehidupan orang itu biasa cincang-cincang. Tapi dengan Islam, dengan taat kepada Allah, dengan menguburkan masjid, maka disitulah umat Islam bersatu kembali Pak. Kita tidak berbuat juga di Pekanbaru seperti ini Pak. Makmurkan masjid, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat di kota kita ini Pak. Benar ya Allah. Insyaallah Pak, kita sholat berjemaah insyaallah Pak. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala, waktu kami pun jalan lagi. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah mungkin yang lain lebih baik daripada saya. Apabila ada kata-kata saya salah, saya mohon dimaafkan. Yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah dengan sholat taubat kita. Insyaallah kita sama-sama doa sebentar Pak. Doa Pak, kita Pak, doa Pak, tawaju Pak, doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Amin. Ya awalan awalin ya akhiran akhirin ya mujib basahin ya jal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Amin. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya kunajahika sahama rahmin. Ya Allah ya Rahman Rahim, hamba-hambamu mengadakan tangan terus ini ya Allah, tampak indah di mata manusia seperti mulia di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa istri kami ya Allah ya Rahman Rahim, baik disengaja maupun tidak sengaja ya Allah, baik kecil maupun besar ya Allah, dahulu sekarang ini akan datang ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah seperti ini kami ya Allah, jadi cambuk kami untuk mentaati kerana Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk mentaati Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, Kau kekalkan hidayah pada mereka ya Allah, Kau mudahkan kami nanti kelak berjumpa pada mereka ya Allah, ketika kami bebas kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, seandainya orang tua kami dalam kubur ya Allah, Kau lapangkan kubur mereka ya Allah, Kau lapangkan kubur mereka ya Allah. Kami belum sempat umat yang pedang ya Allah, kami belum sempat menyayangi orang tua kami ya Allah, kami belum sempat untuk melayani mereka ya Allah ketika hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mungkin di mata manusia kami hina ya Allah, maka Engkau lah yang muliakan hamba-Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, maka muliakan kami di sini untuk selalu taat pada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahim, muliakan kami di sini ya Allah, mudahkan kami di sini ya Allah untuk selalu taati tentang Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, satukan hati kami di sini ya Allah, satukan hati kami di sini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, punah dosa kami ya Allah, punah dosa perbuatan kami ya Allah, punah dosa ya Allah, hingga Kau hukum kami seperti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, punah dosa kami ya Allah, selamatkan anak istri kami di rumah ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jagalah anak-anak istri kami ya Allah, terbaik untuk kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami juga ya Allah, jadikan kami ya Allah terbaik untuk anak istri kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jagalah anak istri kami ya Allah, selalu mentaati perintah Engkau di luar rumah itu ya Allah, selalu mentaati Engkau ya Allah di rumah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah.
Ya Allah, satukan kaum muslimin muslimat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, satukan ulama-ulama kami ini ya Allah. Ya Allah, yang menjadi pemimpin kami ya Allah. Kekal hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kekalkan hidayah ya Allah. Turunkan rahmat di negeri kami ini ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Rahman, kami turunkan tangan kami ya Allah. Wajabah doa kami ya Rahman ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Kami tak mampu berdoa ya Allah. Kami hina mungkin di sisi Engkau ya Allah. Maka keinginan kami jangan tercampakkan kami kebinasaan kami dalam neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampun kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallazi wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.